Ya, pemain keturunan Korea Selatan siap bertarung di Timnas U17 Indonesia demi tampil di Piala Dunia U17 2023. Anggota Esko PSSI unggah video pemain keturunan ini. Sinyal perkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 kah? Ya, pemain keturunan Korea Selatan siap bertarung di Timnas U17 Indonesia demi tampil di Piala Dunia U17 2023. Ya, pemain keturunan Korea Selatan Ji Da-bin mengaku siap bertarung untuk mendapatkan tempat di Timnas U17 Indonesia. Ya, Ji Da-bin ingin membuktikan bahwa ia layak masuk ke skuad Timnas U17 Indonesia yang nantinya tampil di Piala Dunia U17 2023. Ji Da-bin kini sedang memperkuat klubnya Asiop Apachinti FC yang tengah bertanding di Garuda International Cup 2023 di Asiop Training Center Sentul, Jawa Barat pada 6-9 Juni 2023. Turnamen ini menjadi ajang bagi Ji Da-bin untuk menambah jam terbangnya karena melawan klub-klub dari berbagai negara. Nah, turnamen itu juga akan dipantau oleh tim pelatih Timnas U17 Indonesia dengan bermain sebaik mungkin, maka pemain berposisi gelandang ini berharap dilirik ke Timnas U17 Indonesia. Turnamen itu juga akan dipantau oleh tim pelatih Timnas U17 Indonesia dengan bermain sebaik mungkin, maka pemain berposisi gelandang ini berharap dilirik ke Timnas U17 Indonesia. Ya, turnamen ini sebagai persiapan dan pembuktian ke depannya secara pribadi. Saya berharap dengan turnamen ini bisa terpantau di mata pelatih Timnas U17 Indonesia dan bermain di Piala Dunia U17 2023, kata Ji Da-bin kepada awak media termasuk bolasport.com. Ya, Ji Da-bin sejatinya merupakan pemain Timnas U17 Indonesia. Terakhir kali ia membela Garuda Asia saat tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Nah, setelah Timnas U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U17 2023, Ji Da-bin kembali ke Asiop Apachinti. Sambil berlatih dengan klub, ia menunggu kabar baik dari Timnas U17 Indonesia. Dan saat ditanya Timnas U17 Indonesia akan bermain di Piala Dunia U17 2023, Ji Da-bin mengaku senang. Ia mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan berharap bisa menjadi bagian dalam turnamen tersebut. Ya, ini adalah kesempatan emas untuk saya dan seluruh pemain di Indonesia, kata Ji Da-bin. Ji Da-bin mengakui bahwa saat masuk ke skuad Timnas U17 Indonesia tak akan pernah mudah. Sebab ia harus bersaing dengan beberapa pemain lainnya. Seperti diketahui, tim pelatih Timnas U17 Indonesia sedang melakukan pencarian pemain untuk Piala Dunia U17 2023. Nah, pencarian pemain itu diambil dari Garuda Select, seleksi di 9 daerah di Indonesia dan pemain-pemain di luar negeri. Kemenpora sudah mengirimkan daftar 30 pemain U17 yang kini berkarir di luar negeri. 17 pemain sudah punya paspor Indonesia dan sisanya belum. Meskipun saya ada darah Korea Selatan, saya berpikir positif saja terkait persaingan dengan pemain-pemain keturunan, ujarnya. Jadi nggak masalah, tapi saya pikir semua pemain mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Pasti ya, persaingan akan ketat dan saya akan bekerja keras supaya bisa bersaing, kata Ji Da-bin. Ji Da-bin juga masuk ke dalam pemusatan latihan atau TC Timnas U17 Indonesia yang akan dilakukan di Jakarta dalam waktu dekat ini. Ia berharap bisa menunjukkan permainan terbaiknya di TC hingga harus dibawa sampai ke Piala Dunia U17 2023. Saya sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada TC pada 10 Juli di Jakarta. Dan TC ini digelar sampai Agustus dan nanti juga ada TC ke luar negeri, kata Ji Da-bin. Sementara itu Piala Dunia U17 2023 akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Sebanyak 24 negara pun juga sudah memastikan dirinya akan tampil di ajang tersebut. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, persiapan ajang bergengsi Piala Dunia U17 terus dilakukan oleh Indonesia, termasuk meracik komposisi untuk Timnas Indonesia U17. Bahkan PSSI melibatkan bintang Chelsea Dennis Wise yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik Garuda Select untuk ikut meracik skuad Timnas Garuda Indonesia U17. Nah, kini baru-baru anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengunggah sosok pemain keturunan di akun Instagramnya. Dia adalah pemain keturunan Indonesia Turki yang bernama Aaron Sutela. Unggahan tersebut berupa video singkat sang pemain dengan latar suara lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa ini kira-kira? Tulis Arya Sinulinga dalam akun Instagramnya @AryaMSinulinga.
Ya, seolah memberikan kode pada supporter timnas Indonesia, unggahan tersebut banjir komentar. Tak sedikit pun juga yang berharap Aaron Stella bakal memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Wah, Aaron Stella nih. Komentar akun @mat_kroll, lalu ada juga yang berkomentar, itu Aaron Stella umur 16 tahun buat timnas U17, kata akun yang bernama @liwa113ii. Mantap bos, amunisi baru, kelas pak, komentar yang lainnya. Wah, kode keras ini. Moga-moga kabar baik saja. Aaron Stella merapat, komentar akun yang bernama @juniorziko18. Ya, sementara dilansir dari bolatimes.com, nama Aaron Stella sedang menjali buah bibir lantaran pemain bendera Indonesia Turki ini belum lama ini diundang untuk menjalani trial di klub elit Brazil, klub Atletico Mineiro. Ya, duel timnas Indonesia melawan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa saja terwujud tentunya dengan catatan khusus. Rivalitas Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola berpeluang diuji bukan di level Asia Tenggara ataupun kancah Asia, melainkan laga yang lebih besar dari keduanya. Ajang resmi FIFA bakal jadi panggung bagi Indonesia dan Malaysia untuk saling membunuh. Ya, timnas Indonesia bisa saja berjumpa Malaysia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Potensi terwujudnya duel itu cukuplah besar. Nah, kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai Oktober mendatang. FIFA telah merilis daftar resmi tim mana saja yang akan tampil di agenda ini, khususnya di babak playoff di mana timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang memulai perjalanan ke Piala Dunia 2026 di babak pertama. Ya, putaran pertama babak kualifikasi akan diisi oleh 18 tim dengan peringkat AFC 28 sampai 45. Setiap tim akan melakoni 2 laga kandang tandang. Di babak itu pemenang tentu akan lolos ke babak kedua, di mana Malaysia sudah menempatkan diri bersama 36 tim lain peringkat 1 sampai 27 AFC. Nantinya akan ada 9 grup dengan masing-masing terdiri dari 4 tim. Kontestan bakal bermain kandang tandang, di mana juara dan runner-up grup berhak melaju ke babak ketiga dan otomatis akan lolos ke Piala Asia 2027. Pada putaran kedua inilah peluang Indonesia berjumpa dengan Malaysia terbuka lebar. Harimau Malaya masuk kategori 36 tim peringkat ke-1 sampai 27. Akan tetapi skuad Garuda harus menjadi salah satu dari 9 tim yang memetik kemenangan penting di putaran pertama. Pada babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diisi sebanyak 18 tim dan dibagi menjadi 3 grup terdiri dari 6 tim. Dari ketiga grup ini hanya juara dan runner-up yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat bakal melaju ke putaran keempat babak kualifikasi yang kembali dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 tim, hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final, sementara runner-up harus mencari keberuntungan di putaran kelima. Di putaran kelima ini mempertemukan 2 runner-up dan pemenangnya bakal menjadi wakil Asia di playoff antar konfederasi. Jika pertemuan Indonesia melawan Malaysia terwujud, maka itu bakal menjadi laga rematch saat skuad Garuda masih ditukangi Simon McManamy. Saat itu timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Malaysia yang kalah di SUGBK dengan skor 2-3 dan kalah 2-0 di negeri jiran. Di kesempatan kali ini tentu hasil berbeda bakal diraih. Wajah baru timnas Indonesia bersama Sinteyong. Skuad Garuda kembali disegani lawan-lawan di ASEAN pasca menggelar FIFA Matchday dalam melawan Argentina.